Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan saya Sri Ayu Indah Puspita dan alhamdulillah saya dipercaya untuk mengampu atau mengajar mata kuliah Hukum Agraria dan Tata Ruang. Hukum Agraria dan Tata Ruang ini mata kuliah semester genap dan memiliki 3 SKS. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Agraria itu berasal dari kata aker atau dalam bahasa Belanda. Agros dalam bahasa Yunani artinya pertanian. Ager dalam bahasa Latin artinya tanah atau sebidang tanah. Agrarian dalam bahasa Inggris berarti tanah untuk pertanian. Landasan yuridis agraria yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau yang kita kenal dengan UU PA yang memuat peraturan dasar tentang Undang-Undang Pokok Agraria serta Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hubungan antara UU PA dengan Undang-Undang 1945 yaitu pertama, Undang-Undang Pasal 3 Ayat 3 Undang-Undang 1945 merupakan dasar hukum bagi pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria dan merupakan sumber hukum material dalam pembinaan hukum agraria nasional. Yang kedua, bahwa pengaturan keagrariaan atau pertanahan dalam undang-undang tersebut yaitu mengatur pemilikan dan memimpin penggunaannya harus merupakan perwujudan dan pengalaman Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, Undang-Undang Pokok Agraria harus meletakkan dasar-dasar bagi hukum agraria nasional yang akan membawa kemakmuran, kebahagiaan, keadilan, serta kepastian hukum bagi bangsa dan negara. Adapun nilai-nilai dasar hukum agraria nasional terdapat dalam UU PA berupa hak menguasai negara, yaitu dalam pasal 1 ayat 1 dan 2. Pengakuan hak ulayat pasal 2 ayat 1 dan 2 dan fungsi sosial pasal 6. Kemudian pengertian agraria menurut Sudikno Mertokusumo adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur agraria. Sedangkan menurut Bahcan Mustafa yaitu menjabarkan kaidah hukum yang tertulis adalah hukum agraria dalam bentuk undang-undang, peraturan yang tertulis lainnya yang dibuat oleh negara. Kaidah hukum yang tidak tertulis adalah hukum agraria dalam bentuk hukum adat agraria yang dibuat oleh masyarakat adat setempat dan yang pertumbuhan dan perkembangannya serta berlakunya dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Sampai di sini adakah pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita lanjut. Hukum agraria dalam arti sempit adalah sebuah hukum tanah yang mengatur masalah pertanian atau mengenai permukaan tanah dan kulit bumi saja. Kemudian secara luas
Agraria adalah seluruh kaidah hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur masalah bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Lanjut. Menurut Subakti dan R. Tijrosudibyo, hukum agraria (agaris rechts) adalah keseluruhan dari ketentuan hukum, baik hukum perdata maupun hukum tata negara maupun hukum tata usaha negara yang mengatur hubungan antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut. Menurut Budi Harsono, hukum agraria merupakan satu kelompok berbagai bidang hukum. Hukum agraria merupakan satu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber alam tertentu. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.